Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu guru, khususnya yang guru honorer, baik di sekolah negeri maupun di swasta, sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat guru yang mengampu mata pelajaran geografi ataupun IPS ya Bapak Ibu ya. Di sini saya buatkan soal dan pembahasan simulasi tryout untuk mempersiapkan diri kita kompetensi teknis untuk mengikuti tes P3K. Langsung aja ya Bapak Ibu ya. Prinsip yang tepat digunakan untuk menggambarkan objek kajian geografi dalam bentuk tabel, gambar, dan grafik yaitu A. Peserta didik mencari tahu. B. Belajar berbasis monosumber belajar. C. Pendekatan tekstual. D. Pembelajaran berbasis konten. E. Kebenarannya monodimensi. Yang gimana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah A. Peserta didik mencari tahu. Kira-kira apa pembahasannya Bapak Ibu? Mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan prinsip pembelajaran kurikulum 2013 yang dapat dikembangkan menjadi tabel, gambar, dan grafik yaitu: yang pertama, peserta didik mencari tahu; yang kedua, belajar berbasis aneka sumber belajar; yang ketiga, kebenarannya multidimensi; yang keempat, pendekatan tekstual; yang kelima, pembelajaran berbasis konten; yang keenam, pendekatannya parsial. Itu dia ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Prinsip strategi pembelajaran dalam pemanfaatan teknologi foto udara untuk menguraikan aglomerasi pemusatan pemukiman kumuh dalam suatu kawasan yaitu: A. Zona area berdasarkan aspek kesuburan pemukiman. B. Delineasi wilayah berdasarkan pola permukiman. C. Identifikasi aksesibilitas permukiman terhadap fasilitas umum. D. Penilaian aspek layanan sarana kesehatan di permukiman. E. Persebaran kawasan industri di lokasi permukiman. Jawabannya adalah B. Delineasi wilayah berdasarkan pola permukiman. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Aglomerasi merupakan bagian dari 10 konsep esensial geografi, yaitu pengelompokan atau konsentrasi. Misalnya, sekelompok penduduk asal daerah sama, masyarakat di kota cenderung mengelompok seperti permukiman elit, pengelompokan pedagang, dan sebagainya. Di desa, masyarakat rumahnya bergerombol atau mengelompok di tanah datar yang subur. Strategi pembelajaran untuk menguraikan aglomerasi menggunakan foto udara yaitu dengan cara delineasi wilayah berdasarkan pola permukiman. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Terlanjut soal nomor 3 Bapak Ibu. Apabila sebagian besar siswa tidak mencapai ketuntasan belajar minimal untuk materi dinamika kependudukan, maka rekomendasi yang relevan untuk kasus ini yaitu: A. Remedial tentang seks rasio dan angka beban ketergantungan. B. Materi dilanjutkan ke piramida penduduk. C. Pengayaan pada materi pertumbuhan penduduk alami. D. Remedial materi dinamika pendudukan. E. Penugasan terstruktur untuk materi berikutnya. Jawabannya adalah D. Remedial dari materi dinamika kependudukan. Kita lihat pembahasannya. Pada saat ketuntasan belajar minimal tidak tercapai, maka sebaiknya dilakukan remedial. Sebaliknya, apabila memenuhi KBM, dapat diberikan pengayaan. Itu dia Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Prinsip pembelajaran geografi yang lebih menekankan pada pendekatan saintifik dapat dilakukan melalui tahapan berikut: A. Orientasi, pendahuluan, percobaan, penyimpulan, laporan. B. Apersepsi, penetapan tujuan, kegiatan inti, diskusi, penutup. C. Fenomena, bertanya, observasi, mendesain, menyimpulkan. D. Data awal, interpretasi, analisis, pembuktian lapangan, kesimpulan, rekomendasi. E. Observasi, bertanya analitik, berpikir logis untuk memperoleh simpulan, percobaan, menyajikan data. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah
E. Observasi bertanya analitik, berpikir logis untuk memperoleh kesimpulan. Percobaan menyajikan data. Kita lihat pembahasannya. Pendekatan pembelajaran saintifik dilakukan melalui kegiatan observasi, bertanya analitik, berpikir logis untuk memperoleh kesimpulan, percobaan menyajikan data. Itu dia pendekatan pembelajaran saintifik. Kita lanjut nomor 5. Media pembelajaran yang paling sesuai untuk menjelaskan lokasi suatu tempat secara manual pada atlas dengan memberi keterangan halaman, kode tempat, dan nama, yaitu A. Foto udara, B. Foto dunia, C. Gambar rotasi bumi, D. Gambar revolusi bumi, E. Globe. Jawabannya adalah foto udara. Kita lihat pembahasannya. Jenis-jenis media pembelajaran antara lain media audiovisual gerak seperti film bersuara, film pada televisi, televisi dan animasi. Yang kedua, media audiovisual diam seperti slide, audio semi gerak seperti tulisan bergerak bersuara. Media visual bergerak seperti film bisu. Media visual diam seperti slide bisu, halaman cetak, foto, peta. Itu dia jenis-jenis pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sumber informasi internet yang paling relevan digunakan dalam pembelajaran terkait materi yang real time antara lain A. Pengetahuan peta, B. Persebaran flora dan fauna, C. Dinamika atmosfer, D. Karakteristik negara maju dan berkembang, E. Dinamika hidrosfer. Jawabannya adalah C. Dinamika atmosfer. Kita lihat pembahasannya. Merancang media pembelajaran memperhatikan pembelajaran model Azure adalah sebuah formulasi untuk kegiatan pembelajaran yang berorientasi di kelas yang menekankan pemanfaatan teknologi dan media dengan baik agar siswa belajar secara aktif. Model Azure mengacu kepada analysis learns, state objective, select methods, media dan material, utilities media and material, require learning, participation, evaluate and receive. Materi dinamika atmosfer dapat diketahui melalui real time. Itu dia ya Bapak ya. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Instrumen penilaian dalam pembelajaran untuk mengukur kompetensi pengetahuan menggunakan skor. A. Benar salah, B. Rating scale, C. Skala Likert, D. Uraian bebas, E. Uraian singkat. Yang benar adalah A. Benar salah. Kita lihat penjelasannya. Penilaian untuk mengetahui penguasaan materi atau kognitif dapat dilakukan menggunakan tes pensil dan paper test maupun non tes dengan jawaban binominal benar salah. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut nomor 8. Data geografi pada kompetensi dasar menganalisis ketahanan pangan nasional, menyediakan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, yaitu A. Surplus pangan, B. Bahan industri, C. Potensi energi, D. Energi terbarukan, E. Potensi industri. Jawabannya adalah C. Potensi energi. Kita lihat pembahasannya. Merancang pembelajaran untuk mengintegrasikan tema tertentu selayaknya memasukkan indikator atau variabel sesuai kebutuhan. Selanjutnya, diintegrasikan terhadap perangkat pembelajaran, misalnya tentang sikap peduli lingkungan. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Hasil pembelajaran yang mendorong peserta didik terampil dalam melakukan upaya pelestarian lingkungan, yaitu A. Membuat peta tematik wilayah provinsi, B. Menyajikan makalah hasil observasi yang dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, tabel, grafik atau foto, C. Menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan, D. Menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta bagan, E. Membuat sketsa, dena, dan peta potensi bencana serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta
tersebut. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah E. Membuat sketsa DENA atau peta potensi bencana serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Kita lihat pembahasannya. Merancang pembelajaran untuk mengintegrasikan tema tertentu selayaknya memasukkan indikator atau variabel sesuai kebutuhan. Selanjutnya diintegrasikan terhadap perangkat pembelajaran, misalnya tentang pelestarian lingkungan. Itu dia pembahasannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui ketuntasan belajar geografi yaitu A. Menganalisis capaian kriteria minimal belajar. B. Analisis penilaian dan evaluasi pembelajaran. C. Penilaian formatif dan sumatif. D. Evaluasi diagnosis dan portofolio. E. Uji kinerja siswa dalam pembelajaran. Jawabannya adalah B. Analisis penilaian dan evaluasi pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Hasil analisis penilaian dan evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut. Nomor 11. Tahapan prosedur kerja yang paling sesuai dilakukan dalam kegiatan observasi lapangan untuk mengumpulkan informasi dan asosiasi oleh peserta didik yaitu A. Membaca buku, observasi, eksperimen. B. Bertanya, pengamatan, dan komunikasi. C. Sintesis, pengamatan, eksplorasi. D. Pengamatan, observasi, bertanya. E. Eksperimen, komunikasi, observasi. Jawabannya adalah A. Membaca buku, observasi, eksperimen. Kita lihat pembahasannya. Tahapan observasi lapangan mempunyai aktivitas yang relatif sama dengan kegiatan outdoor study dengan menekankan pada pendekatan saintifik. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut. Instrumen penilaian dan indikator yang paling sesuai untuk mengukur ketuntasan observasi lapangan dalam pembelajaran geografi yaitu A. Proyek, membuat tujuan, topik, alasan, tempat, responden, dan daftar pertanyaan secara lengkap. Pelaksanaan instrumen tertib, sistematika, penulisan benar. B. Penilaian sikap, berinisiatif, tanggap bencana, berperan aktif dalam meminimalisir kerugian, bersedia menjadi relawan. C. Penilaian diri, mengamati peta persebaran potensi barang tambang Indonesia berdasarkan jenis dan volumenya. D. Unjuk kerja, kejelasan materi, keaktifan berargumentasi, kemampuan menyanggah. E. Portofolio, tata bahasa, sumber dan hasil, kekuatan gagasan, sistematika penulisan. Jawabannya adalah A. Proyek, memuat tujuan, topik, alasan, tempat, responden, dan daftar pertanyaan secara lengkap. Pelaksanaan instrumen tertib, sistematika penulisan benar. Itu dia jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Penilaian kegiatan observasi lapangan menggunakan instrumen proyek yang memuat tujuan, topik, alasan, tempat, responden, dan daftar pertanyaan secara lengkap. Pelaksanaan instrumen tertib, sistematika penulisan DENA. Itu dia yang pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Laporan utama hasil kegiatan outdoor study oleh guru geografi terkait ketuntasan belajar dan kegiatannya yaitu A. Data hasil ujian outdoor study dan laporan kegiatan berdasarkan urutan agenda secara yang dibuat. Agenda acara yang dibuat. B. Tingkat kelulusan peserta didik dan laporan keuangan. C. Data perubahan kemajuan peserta didik dan laporan kegiatan sesuai agenda. D. Data kehadiran dan partisipasi peserta didik serta laporan keuangan dan acara. E. Data keaktifan siswa dan laporan keberhasilan kegiatan outdoor study. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah A. Data hasil ujian outdoor study dan laporan kegiatan berdasarkan urutan agenda acara yang dibuat. Kita lihat pembahasannya. Laporan kegiatan outdoor study bagi guru dan siswa
Biasanya guru diminta untuk membuat laporan kegiatan secara administratif kepada sekolah dan laporan hasil penilaian terhadap siswa. Bagi siswa, laporan outdoor studi berupa laporan kegiatan siswa selama mengikuti proses outdoor studi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Laporan outdoor studi siswa disampaikan kepada guru saja. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut nomor 14. Salah satu upaya menggerakkan perekonomian nasional adalah membangun industri. Dari beberapa industri bawah ini yang lokasinya memerlukan kedekatan dengan tenaga kerja yang berasal dari desa adalah A. Industri padat modal, B. Industri padat karya, C. Industri padat teknologi, D. Industri padat investasi, E. Industri padat bahan baku. Jawabannya adalah E. Industri padat bahan baku. Kita lihat pembahasannya. Wujud interaksi kota dan desa yang sering terjadi. Yang pertama, pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. 2. Pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa. 3. Pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, ruralisasi, atau mobilitas penduduk, baik yang sifatnya sirkulasi maupun komutasi. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan interaksi desa kota yang berdampak positif bagi kedua belah pihak adalah A. Desa mengirim tenaga kerja non terampil untuk bekerja di sektor informal. B. Pasokan bahan baku dari desa untuk diolah menjadi produk jadi di kota. C. Di desa sudah banyak minimarket yang modalnya berasal dari kota. D. Teknologi tepat guna digunakan oleh masyarakat desa sehingga meningkatkan hasil pertanian. E. Tempat-tempat hiburan sudah banyak ditemukan di desa sehingga tidak harus menuju ke kota. Jawabannya adalah E. Tempat-tempat hiburan sudah banyak ditemukan di desa sehingga tidak harus menuju ke kota. Kita lihat pembahasannya. Wujud interaksi kota dan desa yang sering terjadi. Yang pertama, pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang kedua, pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa. Yang ketiga, pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, ruralisasi, atau mobilitas penduduk, baik yang sifatnya sirkulasi maupun komutasi. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Rencana tata ruang wilayah atau RT/RW telah dimiliki oleh kota dan kabupaten, akan tetapi implementasi kurang berjalan baik. Banyak kasus pembangunan dilaksanakan pada wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya hambatan penataan ruang berupa A. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, B. Kuatnya koordinasi antara lembaga pemerintah, C. Lambatnya penyusunan rencana tata ruang kota, D. Kurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur kota, E. Terbatasnya lahan untuk pembangunan ruang publik. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Kita lihat pembahasannya. Penyusunan RT/RW sudah dibentuk atau dibuat untuk 20 tahun ke depan dan ditinjau setiap 5 tahun sekali. Dalam RT/RW sudah diatur pembagian kawasan untuk pemanfaatan ruang. Pada umumnya, hambatan yang timbul dalam penataan ruang dikarenakan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut. Sebagian masyarakat Magelang menjadi pengrajin patung dan produk berbasis batuan. Hal tersebut berlangsung karena dukungan A. Tersedianya bahan baku dan banyak konsumen, B. Penduduk terampil dan pendidikan tinggi, C. Pendidikan tinggi dan banyaknya konsumen, D. Budaya lokal dan penduduk terampil, E. Tersediaan bahan baku dan budaya lokal. Jawabannya adalah E. Tersedia bahan baku dan budaya lokal. Kita lihat pembahasannya. Kecamatan Mutilan, Magelang, Jawa Tengah dekat dengan Gunung Merapi dan Candi Borobudur. Dengan kondisi tersebut, bahan baku berupa batu-batuan tersedia dan budaya lokal yang berkembang memungkinkan masyarakat berpotensi mengembangkan kerajinan dari batu berupa patung dan kerajinan lainnya. Itu dari pembahasannya. Nomor 18.
Suatu wilayah dengan kondisi tanah subur, curah hujan tinggi, dan merupakan dataran rendah. Aktivitas penduduk yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah A. Pertanian pangan, B. Pertanian bahan baku industri, C. Budidaya tanaman hias, D. Perkebunan buah, E. Budidaya ikan hias. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Pertanian pangan. Kita lihat pembahasannya. Suatu wilayah dengan kondisi tanah subur, curah hujan tinggi, dan terletak di dataran rendah sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Meletusnya gunung berapi mempunyai dampak yang sangat luas. Secara global, dampaknya adalah A. Terjadinya banjir lahar dingin yang menimbulkan korban jiwa, B. Terjadinya kebakaran hutan di sekitar puncak, C. Semburan gunung berapi melenyapkan spesies tertentu, D. Semburan gunung berapi menyebabkan perubahan suhu global, E. Menyebabkan terjadinya tsunami. Kita lihat pembahasannya. Nah, jawabannya adalah D. Semburan gunung berapi menyebabkan perubahan suhu global. Mari kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kenaikan suhu global disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah oleh pariwisata, peristiwa alam berupa meletusnya gunung berapi. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Masalah yang dihadapi masyarakat pesisir, khususnya daerah perkotaan, sangat kompleks. Salah satunya adalah terjadinya intrusi air laut. Penyebab utama intrusi air laut adalah A. Berkurangnya curah hujan, B. Pengambilan air tanah berlebihan, C. Berkurangnya debit aliran sungai, D. Air laut terjebak atau karena sedimentasi. Air laut terjebak karena sedimentasi, E. Perubahan muka freatif air tanah. Kita lihat mana jawabannya. Jawabannya adalah pengambilan air tanah berlebihan. Kita lihat pembahasannya. Intrusi air laut adalah proses meresapnya air lain ke daratan yang disebabkan oleh melonggarnya pori-pori tanah. Melonggarnya pori-pori tanah tersebut terjadi karena air tanah semakin berkurang akibat disodot oleh manusia untuk berbagai kepentingan. Itu dia pembahasannya. Demikianlah latihan soal-soal mata pelajaran geografi ataupun IPS ya Bapak Ibu. Semoga soal-soal yang disampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu guru, khususnya yang honorer di negeri maupun di swasta. Sekian dan terima kasih.